Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita ya. Kalau minggu kemarin kita sudah menggambar grafik garis lurus, hari ini kita akan melanjutkan menghitung gradien persamaan garis lurus. Jadi judul kita pada hari ini adalah menghitung gradien fungsi dari garis lurus. Nah, hari ini kita akan menghitung gradien fungsi garis lurus. Gradien itu apa? Gradien itu adalah kemiringan. Jadi, yang namanya gradien ini adalah kemiringan. Kemiringan. Simbol dari gradien adalah M. Jadi nanti kalau kita nyari gradien, simbolnya adalah M. Yang pertama, kemarin sudah kita pelajari juga, kalau bentuknya Y, bentuk persamaannya adalah Y sama dengan MX plus C. Jadi Y-nya jumlahnya 1, Y depan ini jumlahnya 1, kemudian diikuti dengan tanda sama dengan, kemudian ada MX, jadi variabelnya X plus konstanta, maka kita langsung bisa menentukan M-nya ini adalah di depannya X. Jadi misalkan kita punya persamaan Y sama dengan 2X plus 5, maka kita bisa langsung tahu gradiennya atau M-nya adalah 2. Jadi kalau persamaannya Y sama dengan, Y-nya jumlahnya 1, sama dengan bla 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 X plus 6 atau berapa, nah depannya X ini adalah gradien, yaitu 2. Jadi misalkan kita punya garis lurus Y sama dengan 3X plus 5, maka kita bisa mengetahui M itu sama dengan 3. Jadi kalau dalam bentuk Y sama dengan, Y-nya 1, Y-nya ini depannya itu 1, jadi tidak ditulis kalau 1, sama dengan variabel X plus konstanta, maka kita bisa langsung tahu M-nya segini. Misal kita ada persamaan 2Y sama dengan 3X plus 6. Kita lihat Y depannya ini berapa? Oh, Y depannya ini 2. Harus dijadikan 1 dulu seperti ini. Maka biar jadi 1, ini persamaannya harus dibagi 2 dulu. Nah, 2Y dibagi 2 sama dengan Y. Sama dengan 3X dibagi 2, jadi 3/2X. Plus 6 dibagi 2 sama dengan 3. Sehingga kita bisa tahu gradien dari persamaan 2Y sama dengan 3X plus 6 adalah 3/2. Lagi ya. Misalkan kita punya persamaan 3Y sama dengan 9X plus 6. Kita perhatikan Y-nya di sini. Di sini Y-nya ada 3, padahal biar kita bisa tahu M-nya berapa, Y-nya harus 1. Jadi, biar di depannya Y itu 1, maka harus dibagi dengan 3. 3Y dibagi 3 sama dengan Y, sama dengan 9X dibagi 3 adalah 3X, plus 6 dibagi 3 adalah 2. Sehingga kita bisa mengetahui M-nya, gradiennya di sini adalah 3. Sehingga M sama dengan 3. Mengerti ya? Nah, ini bisa kalian kerjakan sendiri, cari gradien dari
dari persamaan empat Y sama dengan 8X plus 16. Itu bentuk yang pertama, yaitu bentuk pertama Y sama dengan MX plus C. Bentuk yang kedua, ketika kita punya persamaan, ini bentuk yang kedua, ketika kita punya persamaan garis seperti ini. Empat X plus 2Y plus 3 sama dengan 0. Jadi bentuk persamaannya adalah AX plus BY plus C sama dengan 0. Maka kita bisa tahu gradiennya. M-nya sama dengan min A per B. Kalau bentuknya seperti ini, kita harus tahu dulu. A itu yang mana A? A itu yang di depannya X. Ini X, depannya ini berarti A. Ini X, ini depannya berarti A-nya di sini ada 4. Ini A sama dengan 4. B-nya yang mana B-nya? Ini Y, depannya Y berarti B. Nah, di sini depannya Y adalah 2. Berarti B untuk soal yang ini adalah 2. Sehingga kita bisa menghitung gradiennya, M-nya. M sama dengan min A per B. Kemudian A-nya itu 4, berarti min 4 per B-nya 2. Min dibagi plus itu min. 4 dibagi 2 itu adalah 2. Sehingga gradien dari persamaan garis 4X plus 2Y plus 3 sama dengan 0, gradiennya adalah 2. Lagi ya. Misal kita punya bentuk 2X plus 3Y plus 6 sama dengan 0. Maka M-nya sama dengan min A per B. A-nya berapa? A itu yang ada X-nya, berarti 2. Min 2 per B-nya berapa? B itu yang di depan Y per 3. Sehingga kita dapat gradien garisnya adalah min 2 per 3. Kita lanjutkan. Bentuk selanjutnya adalah mirip seperti ini, cuman C-nya ada di kanan sama dengan ya. Misalkan 4X plus 2Y sama dengan 3. Sehingga M sama dengan min A per B. Kita lihat. A itu yang ada X-nya, berarti ini A. Min 4 per. Ini A. Ini B. Min 4 per 2. Sama dengan 4 bagi 2 adalah 2. Min bagi plus adalah min. Sehingga kita dapat M-nya atau gradien dari persamaan garis ini adalah min 2. Jadi kalau misal ada bentuk AX sama BY, kemudian C-nya ada di kanan garis atau C-nya ada di kiri garis, ini berarti kamu pakai rumus M sama dengan min A per B. Diingat, M sama dengan min A per B. Ya, misalkan ada 4X atau AX plus BY plus C, itu kita pakai rumus M sama dengan min A per B. Itu dalam bentuk kedua. Kemudian selanjutnya, jika gradien melalui dua garis, ya, gradien
persamaan garis lurus yang melewati 2 titik. Maaf. Jadi melewati 2 titik. PGL yang melewati 2 titik. Kita mau mencari gradien yang melewati 2 titik. Contoh. Cari gradien persamaan garis lurus yang melewati titik A 4,3 dan B 6,2. Nah, kalau dia melewati 2 titik, kita pakai rumus M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Pakai rumus M sama dengan Y2 min Y1 sama per X2 min X1. Sehingga kita bisa menghitung gradiennya, M-nya. Sama dengan ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Berarti Y2-nya berapa? Y2-nya adalah 2. Men, X1-nya berapa? X1-nya 4. Per X2-nya 6. Men, X1-nya 4. Sama dengan 2 dikurangi 4. Berarti kamu punya uang 2. 2. Kamu punya pensil 2. Kamu punya pensil 2 nih. Tapi temanmu mau pinjam 4. Berarti di sini kamu kurang 2 lagi. Kamu punya 2 pensil. 2 pensil. Temanmu mau pinjam 4. Kan berarti kamu masih kurang 2 pensil lagi. Men 2. Per 6 dikurangi 4 adalah 2. Men bagi plus adalah men. 2 bagi 2 adalah 1. Sehingga kita dapat M-nya atau gradien garisnya sama dengan men 1. Oke. Mengerti ya? Itu cari M-nya. Mari kita cari gradien, hitung gradien dari persamaan garis lurus yang melewati titik A 6,8 dan B min 2,4. Nah, kita melewati 2 titik A dan B. Ini berarti X1, ini Y1, yang ini X2, ini Y2. Sehingga kita akan mencari gradien garisnya M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Sama dengan Y2-nya di sini 4, berarti kita tuliskan 4. Min Y1-nya di sini 6, berarti min 6 per X2. X2-nya adalah min 2. X1-nya adalah 6, berarti min 6. 4 min 6. Kamu punya angka 4.
temanmu mau pinjam 6, berarti kamu masih kurang 2. Nangka lagi yang kamu berikan ke temanmu. Dibagi, kamu punya hutang 2, belum kamu sauri, kamu hutang lagi 6, berarti totalnya adalah 8. Min bagi min plus. 2 dibagi 2, 1, 8 dibagi 2 adalah 4. Sehingga kita dapat gradien garisnya 1/4. Oke ya, bisa ya. Itu cara menghitung gradien garis. Kemudian satu lagi, masih dengan gradien garis yang melewati 2 titik, kita sekarang menghitung gradien dari garis dari, hitung gradien dari PGL yang melewati titik. A 2,4 dan B 6,8. Kita masukkan ke dalam rumus dulu. M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Sama dengan, kita lihat Y2-nya adalah 8. 8 min Y1-nya adalah 4, berarti min 4 per X2. X2-nya adalah 6, min X1-nya adalah 2. Sama dengan 8 min 4 adalah 4. 6 min 2 adalah 4. Sehingga 4 bagi 4 sama dengan 1. Maka gradien garisnya adalah 1. Jelas ya? Bisa ya? Nah, itu cara mencari gradien garis yang melewati 2 titik. Selanjutnya, kalau tadi sudah kita pelajari cara menghitung gradien garis yang melewati 2 titik, sekarang kita mencari atau menentukan persamaan garis lurus yang melewati 2 titik. Ini. Menentukan persamaan garis lurus menentukan persamaan garis lurus yang melewati 2 titik. Menentukan persamaan garis lurus yang melewati 2 titik. Nah, caranya gimana? Caranya kita pakai rumus Y min Y1. Jadi misalkan kita punya, misal ya, hitung atau tentukan persamaan garis lurus yang melewati titik A 6,8 dan B 4,2. Kita gunakan rumus Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1.
Y min Y1-nya 8 per Y2-nya 2 min Y1-nya itu 8 sama dengan X min X1. X1-nya itu 6 per X2-nya itu 4 min X1-nya 6. Sehingga Y min 8 per 2 dikurangi 8 itu min 6 sama dengan X min 6 per min 2. Sehingga dikali silang. Atas kiri kali kanan bawah. Dikali silang ini namanya bawah dikali atas. Sehingga min 2 dikali Y min 8 sama dengan min 6 dikali X min 6. Min 2 dikali Y berarti min 2Y. Min 2 dikali min 8. Min dikali min itu plus. 2 dikali 8 itu sama dengan 16. Min 6 dikali X sama dengan min 6X. Min kali min berarti plus 6 kali 6, 36. Berarti kita jadikan satu, ada huruf, dijadikan satu ruas, angka tok sama angka tok dijadikan satu ruas. Maka 2Y min 6X pindah ke kiri, berarti jadi plus 6X sama dengan 36, plus 16 pindah ke arah kanan, jadi min 16. Hasilnya adalah min 2Y plus 6X sama dengan 36 dikurangi 16 adalah 20. Kita dapat persamaan garis min 2Y plus 6X sama dengan 20. Itu persamaan garis dari 2 titik. Kita coba lagi ya. Satu soal lagi. Yang persamaan garis yang melewati 2 titik. Malah dikirim emosionalnya orang tak. Mengetek orang. Berapa loh? Aduh. Pokoknya Februari tahun 2021 loh. Makanya 2021. Kalau dulu. Carilah PGL dari garis yang melewati titik A 6,3 dan B 12,2. Yang sampai orang tuh. Maka kita masukkan ke dalam rumus X min kita masukkan ke dalam rumus yang kita gunakan tadi. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Berarti Y min Y1-nya adalah 3, dimasukkan 3, per Y2-nya adalah 2, masukkan 2, min Y1-nya lagi tadi 3, sama dengan X min X1-nya adalah 6, per X2-nya 12, min X1-nya adalah 6. Sehingga Y min 3 per 2 min 3.
Berarti min 1 sama dengan X min 6 per 12 dikurangi 6, itu 6. Dikali silang seperti tadi, atas kali bawah. Ya, atas dikali bawah, bawah dikali atas. Dikali. Sehingga 6 dikali Y min 3 sama dengan min 1 dikali X min 6. 6 dikali Y adalah 6Y, 6 dikali 3 adalah 18, plus kali min sama dengan min. Min 1 dikali X sama dengan min X, min 1 dikali min 6. Min kali min adalah plus, 1 kali 6 adalah 6. Kita jadikan satu yang ada hurufnya, berarti 6Y, min 1X dipindah ke kanan, min 18 dipindah ke arah kiri. Balik ya, min X dipindah ke kiri, min 18 pindah ke arah kanan. Jadi pindah ruas. Kalau pindah ruas tandanya juga berubah, berarti awalnya min jadi plus X. Sama dengan 6, awalnya min jadi plus, berarti plus 18. Sehingga kita dapat persamaan garis 6Y plus X sama dengan 24. Nah, itu tadi materi kita hari ini, mencari gradien garis dan menentukan persamaan garis lurus yang melewati 2 titik. Itu ya. Kemudian kalau ada soal seperti ini masih menentukan garis lurus, tapi gradiennya sudah diketahui, titiknya bukan 2, cuma 1. Ya, tentukan persamaan garis yang bergradien 2. Garis dengan gradiennya sama dengan 2 melewati titik min 3,1. Nah, berarti kita pakai rumus Y sama dengan M dikali X min X1 plus Y1. Jadi kalau dia itu garisnya gradiennya sudah ada dan melewati 1 titik, maka kita pakai rumus ini. Kita masukkan berarti Y sama dengan gradiennya sudah ada, tinggal digunakan 2 X min X1-nya berapa? X1-nya adalah min 3. Masukkan min 3 plus Y1-nya adalah 1. Jadi Y sama dengan 2 kali min adalah plus, berarti X plus 3 plus 1. Sehingga Y sama dengan 2 dikali X adalah 2X, 2 dikali plus 3 adalah plus 6, plus 1. Sehingga kita dapat persamaan Y sama dengan 2X plus 7. Nah, itu cara menentukan persamaan garis lurus. Gitu. Nah, kemudian ketika kita mempunyai 2 garis, nanti posisinya ada 2, yaitu berpotongan atau sejajar. Sekarang kita ke hubungan 2 buah garis. Yang pertama adalah sejajar.
jika M1 sama dengan M2. Yang kedua, berpotongan jika M1 kali M2 sama dengan min 1. Iya. Hubungan dua garis akan kita lanjutkan minggu depan. Nah, sekarang tugas kalian adalah membuat catatan dari pertemuan hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan